Baik, sebagaimana kita ketahui, Gus Nur telah ditetapkan oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Mabes Polri sebagai tersangka sehubungan dengan penerapan pasal 27 ayat 3 dan 28 ayat 2 junto 45 A ayat 3 dan 45 A ayat 2 Undang-Undang tentang ITE. Dan hingga hari ini Gus Nur masih dalam status ditahan oleh Bareskrim Mabes Polri, ada di Rutan Polri. Dan kita juga ingin kepastian hukum terhadap kasus beliau karena sebelumnya juga juru bicara dari Mabes Polri menyatakan berkasnya akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan. Namun sampai hari ini status Gus Nur masih ditahan dan kita sudah upayakan beberapa kali penangguhan dengan berbagai jaminan, tapi juga belum ada jawaban. Bahkan yang terakhir adalah adanya tambahan waktu penahanan bagi Gus Nur untuk 40 hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan hukum Tim Advokasi Gus Nur, tegakkan hukum, hentikan kezaliman. Sugi Nur Harja alias Gus Nur ditangkap dengan status tersangka dan langsung ditahan oleh penyidik di Cyber Bareskrim Mabes Polri terhitung sejak 24 Oktober 2020. Hingga hari ini Gus Nur telah menjalani proses penahanan berada di ruang sel tahanan Mabes Polri selama 30 hari. Berkenaan dengan hal itu, kami tim advokasi Gus Nur menyatakan, pertama, bahwa proses hukum terhadap Gus Nur adalah praktik kezaliman dan ketidakadilan yang nyata dan menjadi bukti bahwa kriminalisasi terhadap ulama adalah fakta nyata, bukan sekadar narasi, apalagi hanya opini. Proses hukum terhadap Gus Nur telah secara telanjang mempraktikkan arogansi kekuasaan dengan mengabaikan hak Gus Nur untuk diberlakukan dengan asas prasangka tidak bersalah, presumption of innocent, asas persamaan di muka hukum, equality before the law, asas tidak memihak, imparsial, asas kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum. Dua, bahwa Gus Nur langsung ditangkap seperti penjahat dengan status sebagai tersangka, diduga kuat tanpa kecukupan dua alat bukti, tanpa pemeriksaan pendahuluan atas sejumlah saksi dan ahli sebagai pemeriksaan permulaan dari rangkaian pemeriksaan perkara pidana. Gus Nur tak diperlakukan dengan asas praduga tak bersalah, tetapi diberlakukan langsung dengan status tersangka, dijemput paksa dan langsung ditahan. Sebagaimana diketahui saudara Refli Harun dalam kapasitasnya sebagai saksi terhadap kasus Gus Nur, baru diperiksa penyidik pada Selasa tanggal 3 November 2020. Sementara Gus Nur telah berstatus tersangka sejak ditangkap tanggal 24 Oktober 2020. Tiga, bahwa Gus Nur tidak diberlakukan sama di hadapan hukum seperti kasus yang menimpa dua jenderal polisi, yakni Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetyo Utomo yang melalui sejumlah pemeriksaan pendahuluan. Keduanya dalam situasi pandemi ini tidak langsung ditahan sehubungan terlibat dalam kasus red notice koruptor Joko Chandra dan baru ditahan setelah berstatus tersangka. Semestinya dengan alasan yang sama Gus Nur juga tidak langsung ditahan dan dilakukan pemeriksaan pendahuluan sebagai saksi, bukan langsung dijemput paksa sebagai tersangka dan ditahan. Mengingat Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz telah memerintahkan kepada penyidik untuk mendukung upaya pemerintah menekan penyebaran pandemi COVID-19 dan menetapkan kebijakan penahanan tersangka secara selektif. Laporan Gus Nur di Polda Jawa Timur terkait adanya dugaan tindak pidana berdasarkan pasal 27 ayat 3, junto pasal 454A ayat 3 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE hingga hari ini tidak diproses penyidik. Gus Nur melaporkan pemilik akun YouTube Macan Nusantara atau Gus Arya yang telah menghina dirinya. Laporan itu dilayangkan Gus Nur ke Polda Jatim sejak Kamis 5 September 2019 lalu. Pada kasus lain, laporan terhadap Abu Janda, Ade Armando, Denny Siregar dan yang lainnya tidak ditindaklanjuti oleh Polri dengan penangkapan. Bahkan Denny Siregar hanya diundang untuk memberikan klarifikasi dan tidak hadir. Semestinya atas asas persamaan dan kepastian hukum, penyidik Polri juga menangkap dan menahan Abu Janda, Ade Armando, Denny Siregar dan yang lainnya. Perbedaan perlakuan ini benar-benar telah mencederai marwah dan wibawa hukum dan aparat penegak hukum. Tindakan ini justru mengkonfirmasi adanya arogansi kekuasaan dalam penegakan hukum pada kasus Gus Nur. 4. Bahwa tindakan kepolisian secara nyata dan kasat mata mempraktikkan kebijakan hukum yang memihak, non-imparsial karena menolak permohonan penangguhan Gus Nur, sementara pada kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung yang menimbulkan kerugian mencapai 1,12 triliun rupiah,
Polri memberikan penangguhan penahanan terhadap tersangkanya atas adanya jaminan dari istri tersangka. Padahal permohonan penangguhan ini diajukan Gus Dur dijamin oleh para ulama, keluarga tokoh nasional dan anggota DPR RI. Namun kenyataannya permohonan penangguhan Gus Dur diabaikan. 5. Bahwa proses hukum terhadap Gus Dur tidak menghormati asas kepastian hukum bagi Gus Dur. Sebagaimana dikabarkan media, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiono pada tanggal 6 November 2020 mengatakan berkas perkara Gus Dur sudah masuk pada tahap finalisasi sehingga dalam waktu dekat berkas akan segera dilimpahkan kejaksaan. Namun faktanya pada Jumat 13 November 2020 penyidik Ditcyber Polri justru memperpanjang status penahanan hingga 40 hari berikutnya. Semestinya jika berkas telah lengkap segera dilimpahkan kepada kejaksaan dan agar segera disidangkan, bukan malah memperpanjang status penahanan yang zalim terhadap Gus Dur. 6. Bahwa hingga hari ini perkara Gus Dur belum disidangkan, belum ada keputusan hukum Gus Dur bersalah, sehingga Gus Dur wajib diperlakukan dengan asas praduga tidak bersalah dan harus diperlakukan secara adil di muka hukum. Tidak ada pembedaan perlakuan terhadapnya mengingat pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tegas menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 7. Bahwa jika proses hukum belum bisa dilimpahkan ke pengadilan, penyidik belum bisa melengkapi berkas, semestinya Gus Dur ditangguhkan penahanannya, atau jika tetap dalam status ditahan, penyidik dapat mengalihkan penahanan dari penahanan di rumah tahanan dialihkan menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, sebagaimana surat permohonan pengalihan penahanan yang telah kami ajukan pada hari Rabu tanggal 15 November 2020. Tindakan pengalihan penahanan ini juga penting selain sebagai bentuk menghormati asas keadilan dan penegakan asas kepastian hukum, juga agar Gus Dur terjamin kesehatannya. Mengingat sebagaimana telah dikabarkan media, sebanyak 48 tahanan Bareskrim Polri dinyatakan positif terpapar virus corona COVID-19. Status tahanan rumah atau tahanan kota akan lebih menjamin kesehatan Gus Dur ketimbang berada di sel tahanan Bareskrim Polri. 8. Bahwa adapun terkait materi hukum kasus Gus Dur, kami berkeyakinan Gus Dur tidak melakukan tindak pidana pencemaran dan atau menyebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 junto pasal 45A ayat 3 dan atau pasal 28 ayat 2 junto 45A ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2016, sebagaimana perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE atau informasi dan transaksi elektronik. Gus Dur dalam perkara tersebut sesungguhnya sedang menjalankan hak konstitusional warga negara untuk menyatakan pendapat sekaligus sedang menjalankan aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, di mana menurut ketentuan pasal 28E konstitusi kita menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar juga merupakan bagian dari ibadat dalam keyakinan akidah Islam. Hal ini sejalan dengan jaminan konstitusi pada pasal 29 ayat 2 yang menegaskan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Demikian pernyataan disampaikan Jakarta 26 November 2020. Tim advokasi Gus Dur tertanda Ahmad Mihdan SH, Ahmad Qasiduddin SH, Aziz Januar SH, Novel Bamukmin SH, Miftahul Arif SH, Dr. Muhammad Taufik SHMH, Budi Harjo SHI, Andri Ermawan SH, Agung Sisulawudio Basuki SHMH, Dimas Aulia Rahman SH, Amirul Bahri SH, Zainal Fandi SHMH, Dadi Puji Hendrawudono SH, Muhammad Nur Rahmat SH, Zulhaidir SH, Sodikin SH. Demikian rekan-rekan media sudah kami bacakan, dan nanti hard copy berikut juga soft copy-nya akan kami sampaikan. Tapi sebelum itu silakan jika ada hal-hal yang ingin diperdalam dari pernyataan dan juga penjelasan dari rekan-rekan sejawat kami tadi. Silakan. Ya, silakan. Alasan ditolaknya itu apa ya? Alasan ditolaknya penangguhan. Jadi begini, kronologisnya kita ajukan penangguhan 2 kali. Yang terakhir 3 kali hari ini. Sebelum yang ketiga kali itu kita sudah 2 kali. Jawaban tidak diberikan, tapi yang muncul justru penambahan masa penahanan. Karena di dalam KUHP di pasal 20 itu ada ketentuan tentang penahanan, yang memang ketentuan penahanan yang pertama itu 20 hari. Dan itu sudah habis. Di Jumat itu ketika habis bukannya kemudian menjawab apakah kita ditangguhkan atau tidak, malah keluar
perpanjangan penahanan sampai 40 hari ke depan. Jadi kami melihat permohonan ini minimal harusnya dijawab. Misalkan mereka tidak bisa, harusnya dijawab. Karena permohonan kami tertulis. Bahkan ada jaminan dari anggota DPR RI. Ini artinya apa? Penyidik tidak menghargai permohonan penjamin dan juga penjaminnya. Semestinya kalaupun tidak dikabulkan, ada jawaban. Nah, justru jawabannya malah diperpanjang. Ini yang kami nilai tadi sebagai arogansi kekuasaan. Demikian. Terakhir kami di sini sekali lagi tidak henti-hentinya untuk menghimbau dan meminta ya kepada pihak penegak hukum, mari kita tegakkan hukum dengan adil, dengan proporsional, dengan profesional, tanpa memandang suka tidak suka, benci atau tidak, pro atau tidak dengan pemerintah. Mari kita bersikap profesional dan kita menjunjung tinggi penegakan hukum, menjunjung tinggi kemanusiaan, memperhatikan juga aspek-aspek kesehatan. Oleh karena itu harapan kita segera Gus Nur untuk diberi penangguhan penahanan terkait alasan hukum, alasan kemanusiaan dan alasan kesehatan yang harus segera dilaksanakan, mengingat beliau ini warga negara Indonesia, ulama yang hak-haknya dilindungi oleh undang-undang, apalagi di situ potensi untuk tertular virus COVID-19 sangat besar. Jadi kita mohon karena alasan kemanusiaan, kesehatan dan alasan hukum untuk saudara kita, ulama kita Gus Nur diberikan penangguhan penahanan minimal tahanan kota. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ahmad Wida, silakan. Sekali lagi bahwa melihat perkembangan situasi politik dan hukum, maka kembali kami memohon agar Presiden Republik Indonesia segera menghimbau, meminta kepada Kapolri untuk melakukan kebijakan-kebijakan keadilan yang berdasarkan ketentuan hukum agar Gus Nur dialihkan status penahanan di rumah tahanan negara menjadi rumah tahanan Bareskrim ya sekarang, cabang Cipinang menjadi tahanan kota atau tahanan rumah. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan Allah limpahkan pahala dan balasan yang melimpah. Mohon maaf jika ada penyambutan dan juga perlakuan kami yang kurang berkenan. Demikian pernyataan kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.